Santi, Santi, Santi. Brahma Vishnu Maheshwara. Om Swastiastu. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, saat sekarang ini saya Jurutapakan Selobi Omnivora berada di kawasan Bogor, tepatnya lagi di Gunung Salak, yaitu di lereng utara Gunung Salak, di mana telah didirikan suatu pura dengan nama Pura Prayangan Agung Jagatkarta. Pura Prayangan Agung Jagatkarta adalah pura terbesar nomor 2 di Indonesia setelah Pura Penataran Agung Besakih di Karangasem, Bali. Banyak umat Hindu senusantara datang untuk bersembayang di Pura Prayangan Agung Jagatkarta ini, yang diyakini sebagai tempat persemayaman daripada Prabu Siliwangi yang merupakan Raja Pajajaran, di mana beliau memerintah kerajaan Pajajaran yang merupakan kerajaan Hindu terakhir bersamaan dengan jayanya kerajaan Majapahit pada abad ke-16 yang telah lalu. Kemudian pada pemerintahan berikutnya ia digantikan oleh Prabu Walangsungsang yang akhirnya menyerahkan seluruh tampuk pemerintahan kerajaan Pajajaran kepada Sunan Gunung Jati yang merupakan menantunya yang telah menikahi Mas Sri Pakungwati, anak dari Prabu Walangsungsang atau Prabu Cakrabuana tersebut. Seperti apa keadaan daripada Pura Prayangan Agung Jagatkarta ini? Bersama saya Jurutapakan Selobi Omnivora, simak video selengkapnya dalam Selobi Omnivora Channel. Biarkanlah kau di hati. Pemirsa, Pura Prayangan Agung Jagatkarta atau sering disebut Pura Jagatkarta dan Pura Gunung Salak adalah pura agama Hindu Nusantara yang terletak di Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Setelah dibangun, Pura Jagatkarta adalah pura terbesar di Jawa Barat dan terbesar kedua di Indonesia setelah Pura Besakih di Bali. Dianggap sebagai tempat persemayaman dan pemujaan terhadap Prabu Siliwangi dan para hyang leluhur dari Pakuan Pajajaran yang pernah berdiri di wilayah Prahyangan. Pura Jagatkarta terletak di kaki Gunung Salak di Ciapus, Kecamatan Taman Sari di Kabupaten Bogor. Pura Jagatkarta dibangun di lokasi unik di Gunung Salak karena konon Pakuan Pajajaran Sunda pernah berdiri di lokasi tersebut. Pakuan Pajajaran adalah wilayah ibu kota kerajaan Sunda Galuh, kerajaan Hindu terakhir di Nusantara bersama Majapahit yang mengalami masa keemasannya di bawah pemerintahan Prabu Siliwangi sebelum ditaklukkan oleh Muslim Jawa pada abad ke-16. Tata letak Pura Jagatkarta juga berdasarkan legenda bahwa titik tersebut adalah tempat di mana Prabu Siliwangi mencapai moksa bersama prajuritnya, sehingga sebelum dibangun sebuah candi dengan patung macan berwarna putih dan hitam yang merupakan lambang Prabu Siliwangi didirikan sebagai penghormatan terhadap kerajaan Pajajaran, kerajaan Hindu terakhir di tanah Prahyangan. Sebagian peninggalan Pajajaran kini tersimpan apik di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Akses jalan dari kaki Gunung Salak menuju Pura Jagatkarta telah diperlebar semenjak pembangunannya dirintis pada tahun 1995 sehingga kendaraan bisa mencapai pura dengan mudah. Konon pura yang ada di kaki Gunung Salak itu dibangun berdasarkan wangsit gaib yang mistis. Dalam kunjungan kami ke Pura Prayangan Agung Jagatkarta, dibuat kagum akan keunikan pura Hindu dengan nuansa Sunda tersebut. Suasana hijau dan sejuk mendominasi pura tersebut. Sejarah pembangunannya erat dengan Sri Baduga Maharaja atau biasa disebut dengan Prabu Siliwangi. Boleh percaya atau tidak, namun pura dibangun pada tahun 1995 dan diresmikan tahun 2005 itu dibangun atas dasar wangsit gaib.
Rumornya ada suatu panggilan dalam mimpi yang meminta dibangun sebuah pura di lokasi tersebut. agar bahagia hidupku. Di dalam bagian utama pura yang tertutup bagi umum dan dikhususkan bagi umat yang beribadah, tampak dua pura dengan latar Gunung Salak. Di kiri terdapat pura yang dikhususkan bagi Prabu Siliwangi, Pura Padma di kanan, dan Gunung Salak di tengahnya. Di pura Prabu Siliwangi terlihat juga dua ekor patung harimau yang tampak gagah. Satu di kiri berwarna putih dan satunya lagi berwarna hitam. Keduanya terlihat layaknya penunggu dari Sang Prabu Siliwangi yang begitu mistis. Uniknya lagi, pura tersebut dikunjungi tidak hanya oleh umat sekitar. Tidak sedikit juga pengunjung yang datang langsung dari Bali untuk beribadah. Selain itu, semua materialnya dibawa dari Bali dan dirakit di Pura Gunung Salak ini. Kekuatan dunia. Di areal Pura Jagatkarta juga terdapat Pura Melanting dan Pura Pasar Agung yang digunakan umat Hindu untuk berdoa memohon rezeki dan penglaris. Letaknya berada tepat di samping Pura Jagatkarta. Areal utama kuil memang tertutup bagi pengunjung, hanya terbuka bagi umat yang mau beribadah saja untuk menjaga kesuciannya. Adapun bagi pengunjung yang tidak ingin beribadah dan hanya mau berwisata, diizinkan masuk ke areal pura yang telah ditentukan setelah sebelumnya melepas alas kaki dan memakai selendang di pinggang. Tidak dikenakan biaya masuk, hanya donasi saja. Pura Prayangan Agung Jagatkarta menerima kunjungan umum mulai dari pukul 11 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat. Namun bagi umat yang ingin beribadah, pura buka selama 24 jam. Semua yang ku ucap yang ku dengar. Didirikan pada tahun 1995 dengan biaya kurang lebih 15 miliar dan pembangunannya memakan waktu selama 5 tahun, bertempat di Desa Taman Sari, Siopus, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Candi ini dibangun untuk menghormati Prabu Siliwangi beserta para prajuritnya yang konon menjelma menjadi macan untuk menjaga tanah Sunda. Konon dulu sering ada hal-hal gaib yang terjadi di wilayah ini yang berhubungan erat dengan Prabu Siliwangi, raja masyhur dari kerajaan Hindu terakhir di Jawa Barat. Ada yang percaya di tempat pura ini berdiri adalah tempat Prabu Siliwangi menghilang bersama prajuritnya. Sebelumnya, pada tahun 1981, di lokasi itu dikenal sebagai tempat batu menyan, batu yang mengeluarkan asap dupa setiap harinya. Konon di batu itu pula acap kali masyarakat melihat cahaya putih, sinar terang dari langit turun ke batu, juga rumput-rumput yang bersinar terang, hingga akhirnya sebelum membangun pura, umat Hindu lalu memutuskan untuk membangun terlebih dulu candi dengan patung macan berwarna putih dan hitam sebagai penghormatan terhadap kerajaan Pajajaran, kerajaan Hindu terakhir di tanah Parahyangan. Awal pembangunan dilakukan pada tahun 1995 dengan mendirikan sebuah candi sederhana. Pura ini dibangun secara lengkap. Bagian utama Ning Mandala dibangun antara lain Balai Pesamuan Agung, Padmasana, Balai Pepelik atau Pengaruman, Pengeluaran Agung, Taksu Agung, Petirtan, dan Candi.
Di bagian utama mandala akan dibangun pula balai panggungan, balai agung, balai peselang, balai pawedan, balai gegitan, balai reringgitan, dan kori agung. Bangunan serta ornamen-ornamen tersebut semakin tampak begitu indah dengan areal taman hijau yang luas di sekitarnya. Pemirsa, Pura Prayangan Agung Jagatkarta dibangun pada tahun 1995 di bawah rencana daripada umat Hindu senusantara kala itu yang menginginkan suatu tempat persembahyangan untuk umat Hindu yang berada di seluruh Jawa. Maka dibangunlah Pura Prayangan Agung di wilayah Bogor, Jawa Barat ini dengan nama Pura Prayangan Agung Jagatkarta atau yang lebih dikenal dengan nama Pura Gunung Salak. Tatar Pasundan adalah negeri yang dahulu pernah menjadi pusat pemerintahan salah satu kerajaan besar yaitu Pakuan Pajajaran dengan rajanya Prabu Siliwangi. Konon mengapa makamnya tidak pernah ditemukan adalah karena sang Prabu Moksa, yaitu kepercayaan umat Hindu bahwa jiwa dan raganya menghilang pergi ke surga. Dan tempat yang saat ini menjadi Pura Prayangan Agung Jagatkarta itulah tempat Prabu Siliwangi dikatakan moksa. Dengan latar belakang berupa Gunung Salak yang juga tampak begitu indah semakin menciptakan nuansa alam di kawasan Pura Prayangan Agung Jagatkarta menjadi begitu mengesankan. Tidak salah bila berbagai pesona alam tersebut mampu mengundang banyak pasang mata untuk datang dan menyaksikan keindahannya. Itulah beberapa keindahan dari Pura Prayangan Agung Jagatkarta yang bisa kami sajikan lewat video Selobi Omnivora channel ini. Semoga bermanfaat sebagai bahan referensi untuk kita semua, seluruh umat Hindu senusantara dan di seluruh dunia. Akhir kata, saya Ceritapakan Selobi Omnivora pamit undur diri. Terima kasih Anda telah menyaksikan channel ini dan sampai jumpa. Shanti, Shanti, Shanti.